Petrus Noveratus NIM 19104168835. Mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Saya telah menonton ketiga video pada link yang dibagikan oleh Pak Adi, dan berikut adalah ringkasan saya tentang tiga video tersebut. Video pertama dengan penyajinya Fajar Kurniawan itu membahas tentang kasus assignment method. Ya, tujuannya untuk memberikan jawaban yang optimal. Contoh kasusnya adalah 4 engineers dan 4 project. Jadi tugas kita menentukan project setiap engineers dengan biaya yang termurahnya. Jadi ada berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama adalah setiap bakal biaya dibagi 1000 atau disederhanakan. Kemudian yang kedua, cari angka terkecil dalam setiap baris, kemudian kurangkan angka setiap baris dengan angka yang terkecil. Kemudian yang ketiga, setelah dapat hasilnya, cari angka terkecil dalam setiap kolom, kemudian kurangkan angka setiap kolom dengan angka yang terkecil. Kemudian yang keempat, setelah dapat hasilnya, selanjutnya tutup baris maupun kolom yang ada angka nolnya. Yang kelima, kemudian cari angka terkecil pada angka yang tidak tertutup dan cari angka perpotongan. Kemudian angka perpotongan ditambah 1. Angka yang tidak tertutup dikurang 1. Dan yang terakhir, jawaban belum seimbang atau belum optimal karena belum memenuhi syarat baris dan kolom harus seimbang. Maka tutup lagi baris atau kolom yang ada angka nolnya sehingga baris dan kolom optimal, dan buat kesimpulannya. Kemudian video yang kedua dari channel Firyaul Rizky, judulnya adalah kasus penugasan dengan metode Hungarian. Kasus khusus transportasi yang memiliki 3 konduksi utama, yaitu kapasitas atau permintaan dan harus berbentuk persegi. Kemudian semua variabelnya binar, yaitu 0 atau 1. Kemudian semua kendala adalah persamaan atau bertanda sama dengan. Jadi berikut adalah langkah dalam menyelesaikan metode Hungarian. Yang pertama, temukan nilai minimum tiap baris, lalu selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Kemudian yang kedua, temukan nilai minimum tiap kolom, lalu selisihkan tiap elemen kolom dengan nilai minimum. Kemudian yang ketiga, bentuk garis vertikal atau horizontal pada baris dan kolom yang mencakup minimum 0. Kemudian jika jumlah garis sama dengan M, selisih optimal sudah tercapai. Jika belum, maka lanjut ke langkah yang keempat, yaitu temukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Kemudian video yang ketiga judulnya adalah masalah penugasan dengan metode Hungarian. Channel YouTube Things from Diane. Masalah penugasan merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya. Seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Kemudian metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Syarat-syarat metode Hungarian: yang pertama adalah jumlah pekerja atau worker
harus sama dengan jumlah pekerjaan atau job yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Syarat yang ketiga adalah apabila jumlah sumber tidak sama dengan tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Kemudian masalah penugasan yang pertama, maksimasi atau maksimumkan keuntungan atau dalam tanda kutip kepuasan, laba dan sebagainya. Dan masalah penugasan yang kedua adalah minimasi, yaitu meminimumkan kerugian dalam kutip biaya, waktu, jarak dan sebagainya. Kemudian channel ini juga membahas langkah penyelesaian dalam metode Hungarian. Yang pertama adalah memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas. Yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. 3. Melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Kemudian yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu menarik sejumlah garis horizontal atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah baris dan kolom sama, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis. Kemudian langkah selanjutnya, penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap anggota 0 diganti dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka 1 sebagai penugasan. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya, sehingga diperoleh total nilai optimum. Baiklah, sekian ringkasan video dari saya. Terima kasih.